Jadi kali ini aku mau ngevlog tentang Stelma. Oke, ngomong-ngomong, ada apa sih di Stella Maris itu? Jadi SMA Katolik Stella Maris merupakan sekolah swasta yang terletak di Surabaya. Kapan sih SMA Katolik Stella Maris itu dibangun? SMA Katolik Stella Maris didirikan oleh suster-suster kongregasi SPM pada tanggal 25 Januari 1967. Sekolah ini ada di bawah pengelolaan Perkumpulan Dharma Putri. Perkumpulan Dharma Putri ini mengelola 40 sekolah se-Indonesia loh. Mulai dari jenjang TK, SD, SMP, sampai SMA loh. Pada saat SMA Katolik Stella Maris dibuka, yang mendaftar di SMA ini sekitar 58 siswa. Dan pada waktu itu muridnya hanya wanita. Selang beberapa waktu, sekolah ini menjadi sekolah campur, yaitu laki-laki dan perempuan. Sampai saat ini sudah ribuan siswa yang menuntaskan pendidikan di sekolah ini. SMA Katolik Stella Maris mempunyai visi misi yang sangat menarik loh. Mau tahu? SMA Katolik Stella Maris dapat memanfaatkan sarana ini hingga tercapai komunikasi, pendidikan yang penuh kasih yaitu loving, unggul, excellent, transformatif, transformation, dan solidarity. Masih penasaran gak sih? Atau makin penasaran sama SMA Katolik Stella Maris? Oke, kalau makin penasaran, aku kasih sedikit cuplikan kegiatan SMA Katolik Stella Maris. Selamat menyaksikan. Mulok merupakan pelajaran wajib bagi kelas 10 sampai kelas 11. Selanjutnya, ini merupakan kegiatan FLS 2N yaitu tari. Steko merupakan kegiatan tahunan yang diikuti oleh siswa SMP se-Surabaya. Nah, itu tadi guys sedikit cuplikan atau kegiatan yang ada di Stelma. Seru nggak? Seru nggak? Ya seru lah, masa enggak? Biar makin seru, aku mau telepon temanku dulu ya, yang namanya Stacy sama Jennifer. Aku mau tanya pendapat mereka tentang SMA Katolik Stella Maris. Hai Stacy, Jennifer. Ngomong-ngomong, apa kabar nih kalian? Terbaik dong. Gini nih, aku telepon kalian itu, aku mau ngajak kalian ngevlog tentang apa aja yang ada di sekolah kita Stella Maris. Oke, ayo. A few moments later. Oke guys, jadi keragaman apa sih yang ada di sekolah kita Stella Maris itu? Oke guys, seperti yang kita tahu di SMA Katolik Stella Maris Surabaya memiliki banyak keanekaragaman, mulai dari kegiatannya, pelajarannya, hingga siswa-siswa yang bersekolah di situ bukan hanya dari Surabaya saja, tetapi dari daerah timur juga seperti Ambon, NTT, dan lain-lain, yang menimbulkan keanekaragaman budaya di Stella Maris seperti warna kulit dan bahasa. Terkadang perbedaan warna kulit dan bahasa juga dapat memicu konflik antar siswa. Misalkan yang hitam dianggap rendah atau rasisme lah istilahnya. Ada juga yang nada bahasanya kasar seperti Ambon dan Batak, hingga dari daerah yang bahasanya halus seperti Jawa menganggap kalau kami sedang menantang, sedangkan aslinya tidak. Hal-hal kecil seperti itu dapat memicu konflik. Untung saja setiap konflik ada cara penyelesaiannya. Mengatasi konflik tersebut, cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyadari bahwa setiap orang itu memiliki perbedaannya masing-masing. Kedua, dengan menghargai perbedaan tersebut. Jika Anda tidak suka dengan budayanya, setidaknya tidak usah menjatuhkan atau merendahkan budaya mereka. Ketiga, adalah dengan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hanya itu saja sih menurut saya. Kalau menurut kamu apa Jennifer? Ya guys, pada tahu nggak sih kalau dia sama Stella Maris itu
kita diajarkan untuk menghormati para pahlawan yang gugur karena membela negara. Contohnya pada saat mengheningkan cipta, pada saat upacara. Kemudian kita juga diajarkan untuk saling bekerja sama. Contohnya aja pada saat acara Steko, para OSIS bekerja sama untuk membuat acara semakin menjadi meriah. Ada yang berjualan, ada yang mendokumentasikan acara tersebut. Pada tahu nggak sih cara menghitung biaya produksi suatu usaha? Caranya itu biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangin biaya variabel. Mudah kan? Seperti itu dulu ya guys. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kalian. Terima kasih. Nah, benar sekali. Ada banyak kegiatan yang ada di Stella Maris. Dan warga SMA Katolik Stella Maris sudah membuktikan bahwa keragaman itu ada di Stella Maris. Suku dan budaya yang ada di Stella Maris merupakan pesona tersendiri di SMA Katolik Stella Maris ini. Dengan diadakannya program seperti Indonesia Banget dan perayaan Imlek. Program Indonesia Banget merupakan salah satu program unggulan. Dan pesona budaya yang ada di Stella Maris ini adalah bukti bahwa Unity in University of Stella sangat melekat di jiwa guru serta siswanya. Perbedaan tidak menjadi halangan untuk bekerja sama maupun berkomunikasi. Hingga sampai saat ini sudah ada 4 jilid Indonesia Banget. Indonesia Jilid 1 terlaksana pada tanggal 18 Januari 2014 yang mengusung tema tarian tradisional seperti tarian dari Kalimantan, Jawa, Batak, dan lain sebagainya. Indonesia Banget Jilid 2 dilaksanakan di lapangan SMA Katolik Stella Maris pada tanggal 28 Oktober 2015 bersama dengan perayaan Sumpah Pemuda. Indonesia Banget Jilid 2 mengusung tema kuliner Nusantara dengan menggelar festival ulek yang diikuti oleh siswa, karyawan, serta guru. Selanjutnya, Indonesia Banget Jilid 3 dilaksanakan 3 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 26 Januari 2018 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun SMA Katolik Stella Maris ke-51 tahun. Indonesia Banget Jilid 3 mengusung tema folk song atau lagu daerah yang diikuti oleh 5 tim dari kelas 12, 5 tim dari kelas 11, dan 4 tim dari kelas 10. Indonesia Banget Jilid 4 dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020 di Trista Restoran. Pada awalnya, konsep Indonesia Banget Jilid 4 mengangkat tema cerita rakyat, tapi dalam pelaksanaannya disatukan dengan ujian praktek kelas 12. Sekaligus menjadi perayaan Hari Ulang Tahun Stelma ke-53 tahun. Maka tema yang diangkat adalah Indonesia, Aku Mendem Tresno. Bukti lain bahwa SMAK Stella Maris menjunjung tinggi persatuan dan tidak membedakan tiap siswanya adalah dengan adanya perayaan Imlek di lapangan sekolah dan di aula, tentunya juga dengan pertunjukan barongsai. Nah, oke banget kan guys vlog kita tadi. Kalian pasti setuju bahwa keragaman yang ada di Stella Maris itu sangat kental. Jadi bangga deh sekolah di SMA Katolik Stella Maris yang mempunyai banyak banget segudang prestasi. Ragam budaya dan tentunya religius dong. Guys, bukti lain di SMA Katolik Stella Maris itu bersuku dan berbudaya yang sangat kental adalah yang bersekolah di SMA Katolik Stella Maris tidak hanya dari Surabaya saja loh. Contohnya aku ini dari Magelang. Dan aku saat ini lagi ada di Taman Doa Maria Ratuning Katentreman lan Karaharjan Gantang yang terletak di desaku sendiri. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian sedikit cuplikan gimana sih desaku itu, atau ada apa sih di desaku itu. Selamat menyaksikan.
tadi sedikit cuplikan tempat doa yang ada di desaku. Jadi buat kalian yang main ke Magelang jangan lupa mampir ke sini. Yang ngevlog tadi bukan hanya aku doang, ada Stacy. Stacy merupakan salah satu contoh siswa yang berasal dari luar pulau dari Ambon. Stacy, ada apa sih di Ambon, di daerahmu itu loh? Oke Vivi, halo guys, ketemu lagi sama aku Stacy. Karena aku nggak di Surabaya, kali ini aku bakal ngejelasin sedikit tentang daerahku yaitu Ambon. Monumen ini didirikan untuk menunjukkan rasa cinta masyarakat Ambon terhadap sebuah karya seni dalam bentuk musik. Aku berdiri tepat di depan salah satu monumen besar yang ada di Ambon, yaitu monumen yang bernama Ambon City of Music. Monumen ini berdiri tegak menghadap pusat kota yang berada di tepian Teluk Ambon, tepatnya di desa Hatiwe Besar. Selain itu, monumen ini juga dibangun dekat Bandara Internasional Patimura Ambon, sehingga setiap pendatang baru pasti sangat mengenal monumen ini. Monumen ini juga memiliki daya tarik karena dia berdiri di pantai Hatiwe Besar yang masih bisa dikatakan indah. Mungkin cuma itu sih dari daerahku, aku kembalikan ke Magelang ya. Oke, balik lagi sama aku, Vivi. Terima kasih ya Stacy buat penjelasannya tentang di Ambon. Ternyata bagus juga, keren di Ambon itu. Kapan-kapan mainlah ke situ. Jadi kali ini tuh aku mau ngomong tentang bagaimana sih aku tuh di rumah terus. Kegiatan apa aja sih di rumah terus? Jujur ya, aku bosen banget. Kegiatannya cuma belajar di rumah, daring. Itu membosankan banget. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Namanya juga lagi pandemi kan, jadi kita nggak boleh berkumpul. Tetap semangat, jaga kesehatan ya buat teman-teman. Cukup sekian vlog dari kami. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.